Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Wiono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dengan pengajar praktik Bapak Febri Sumaryanto dan fasilitator Ibu Dwi Susilaningsih. Saya di sini bersama kedua rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai supervisor atau sebagai observer. Kemudian Ibu Fitriani bertindak sebagai coach. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Pak. Kemudian Ibu Murdi bertindak sebagai coach. Selamat siang Bu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengamati alur tirta dan juga nantinya akan menanyakan beberapa hal kepada coach. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan coach. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Murdi. Selamat siang. Bagaimana kabar panjenengan berdua kali ini? Waalaikumsalam, Mbak Teguh. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Fitri, Bu Murdi. Siang ini Ibu Fitri akan melaksanakan coaching dengan Bu Murdi. Sebelum kita melaksanakan percakapan coaching hari ini, sebelumnya kita berdiskusi terlebih dahulu sedikit tentang alur tirta. Yang kita bersama sudah memahami apa itu coaching dengan alur tirta ini. Mungkin Bu Fitri bisa sedikit menjelaskan apa pemahaman mengenai alur tirta ini menurut dari Bu Fitri. Baik, Pak Teguh. Alur tirta itu adalah sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kalau boleh tahu, Bu Fitri dalam alur tirta tersebut kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Fitri pada pelaksanaan coaching ini? Present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Baik Bu Fitri, kemudian dari ketiga kompetensi itu, untuk kegiatan coaching hari ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga tadi yang ingin lebih saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya anggap kompetensi tersebut saya itu masih kurang, Mbak. Baik, tadi sudah jelaskan mengenai kompetensi spesifik yang ingin Ibu Fitri kembangkan. Kemudian dari kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan tadi, mungkin ada indikator yang ingin dicapai pada kegiatan coaching hari ini. Ya, baik Pak. Indikator yang ingin saya capai pada kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Lalu saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memantik coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya dapat memunculkan ide-ide baru dari coach. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan indikator yang ingin dicapai pada coaching hari ini. Kemudian mungkin Bu Fitri bisa menjelaskan tujuan dari coaching hari ini kira-kira apa? Tujuan dari coaching hari ini adalah membantu coach untuk memunculkan alternatif solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Bu Fitri, saya ucapkan terima kasih atas diskusi kecil kita hari ini sebelum melaksanakan coaching. Kemudian selanjutnya silakan waktu saya berikan untuk melaksanakan coaching hari ini. Silakan Ibu Fitri dan Bu Murdi, saya persilakan. Assalamualaikum Bu Murdi, apa kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Murdi, apa kabar?
Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah kabar baik. Bu Fitri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Oh ya, ini katanya Bu Murti ada yang mau diobrolin. Kira-kira mau ngobrolin apa ya Bu? Iya ini Bu Tias. Eh, saya ada sedikit ganjalan ini. Jadi beberapa minggu terakhir ini saya dibikin agak pusing sama murid saya, salah satu murid saya kelas 2. Dia itu selalu bikin ulah setiap hari dan apa ya, selalu di setiap pelajarannya itu nggak bisa fokus. Jadi kalau sudah baru awal pembelajaran dia itu sudah kayak nggak mood gitu. Kalau disuruh kerjain tugas atau disuruh nulis kayak gitu dia udah diam, diam aja dan kalau udah kayak gitu udah nggak bisa diapa-apain. Jadi udah nggak mood belajarnya dan itu selalu bikin ulah, bikin temennya nangis seperti itu tuh. Jadi nggak bisa fokus belajar di kelas itu kayak nggak nyaman kayak gitu teman-temannya gitu. Oh gitu. Jadi terkait dengan murid Bu Murti ingin mencari solusi terkait permasalahan murid penjenengan nggih Bu. Iya gitu ya. Jadi saya ingin curhat dengan Bu Fitri terkait masalah ini karena Bu Fitri kan sama-sama seorang guru ya Bu ya. Jadi Bu Fitri itu mungkin pernah atau mendapati murid Bu Fitri yang punya berbagai tipe seperti itu. Jadi mungkin dengan ngobrol dengan Bu Fitri saya bisa mendapatkan solusi seperti itu Bu Fitri. Oh ya oke Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Murti untuk sesi kita ngobrol kali ini eh, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita biar obrolan kita itu terarah gitu Bu. Ya, mungkin tolak ukurnya menurut saya ya anak itu namanya Queen Bu. Jadi dia perempuan, perawakannya kecil. Jadi kalau melihat dia itu kayaknya dia anaknya pendiam gitu. Tapi tingkah lakunya super sekali. Jadi saya mungkin tolak ukurnya dia ada perubahan dari sifatnya yang suka usil itu dia bisa jadi anak yang baik dan bisa fokus mengikuti pelajaran di kelas seperti itu. Oh oke. Memangnya selama ini bagaimana Bu Murti untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya, jadi selama ini ya itu dia selalu bikin ulah dan itu terjadi seringnya di luar pengawasan guru seperti itu. Jadi saat saat ada gurunya dia pendiam, tapi saat sudah jam istirahat gurunya keluar di kantor eh, ada laporan kalau Queen bikin ulah gini 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 gitu. Nah, otomatis kalau sudah ada laporan seperti itu kan saya manggil anaknya ya Bu ya. Tapi saat saya panggil dia ke kantor, dia itu kayak apa ya, mencari perhatian gitu loh. Cari perhatian ke gurunya, terutama ke saya wali kelasnya. Dan saat saya tegur, saya konfirmasi dia apa, bikin temennya nangis gini-gini dia jawab iya. Nah kenapa kayak gitu? Kenapa Mbak Gun kayak gitu? Terus dia cuma jawab nggak apa-apa gitu. Terus dia meluk saya. Jadi kayak anak itu apa ya? Kayak cari perhatian aja gitu loh Bu ke saya. Seperti itu. Begitu. Sebenarnya bagus sekali ya Bu, penanganan dari Bu Murti itu secara tidak langsung Bu Murti sudah menemukan apa yang harus dilakukan, kemudian ada jangka waktu juga dalam pekan ini. Kira-kira Bu Murti apakah akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, karena ini apa ya sudah mendekati semester ya, sudah hampir semester 1 sudah hampir lewat saya, jadi saya ingin segera menangani hal tersebut. Takutnya nanti kalau berlarut-larut eh, belajarnya teman-teman di kelas itu jadi nggak nyaman. Jadi saya ingin mungkin pekan ini akan bicara dari hati ke hati sama dia. Jadi saya ingin apa ya menggali lebih dalam sebenarnya apa sih motif dia
membuat ulah setiap hari mengganggu temennya, seperti apa dia punya sesuatu yang ingin disampaikan dan dia takut atau gimana. Jadi saya ingin bicara dari hati ke hati sama dia seperti itu. Kemudian saya juga ingin eh, mengajak teman yang lain karena selama ini kan saya kayak menghadapi dia sendiri. Padahal kan di kelas itu guru pengampunya tidak hanya wali kelas, ada guru mapel ya Bu ya, ada guru mapel juga. Nah saya ingin juga berkolaborasi dengan teman saya, rekan saya untuk mengatasi dia. Mungkin apakah sama kelakuan dia saat jam pelajaran yang lain atau mapel yang lain seperti itu. Jadi saya mungkin ingin mengajak teman saya mencari sama-sama mencari solusi gitu menghadapi dia. Oke, jadi boleh ya kalau misalkan pekan depan kita ngobrol lagi untuk melihat progres atau perkembangan dari rencana Bu Murdi tersebut. Iya, boleh sekali Bu. Semoga nanti di pertemuan kita pekan depan ya Bu ya, saya bisa punya hal baik dari Queen. Queen bisa berubah sikapnya, bisa fokus belajarnya dan tidak usul dengan teman-temannya. Itu. Ya Bu Murdi, saya terima kasih sekali kepada Bu Murdi sudah ngobrol. Berarti tujuan dari pembicaraan kita pada siang hari ini, menurut Bu Murdi sudah tercapai belum ya? Sudah tercapai sebetulnya Bu, ya sudah tercapai karena Bu Fitri sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah saya terkait anak saya yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Fitri sudah mau mendengarkan curhatan saya. Semoga tidak kapok, kita bisa bicara seperti ini. Jadi saya ada pencerahan seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa Bu. Luar biasa atas praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri selaku coach dan juga Bu Murdi selaku coach. Saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktek coaching hari tadi. Secara garis besar, untuk alur data pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Dari mulai tujuan, kemudian indikator permasalahan, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, tanggung jawab juga sudah tampak, untuk alur data semuanya sudah tercapai dan sudah terlaksanakan. Kemudian di awal tadi Bu Fikri menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Benar Ibu? Nah, tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Fikri sudah menerapkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi atau ide dari Bu Murdi selaku Buci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang apa yang Bu Fitri rasakan setelah melakukan coaching pada siang hari? Saya merasa terkesan dengan Kuci, di mana sebetulnya Kuci itu sudah mempunyai ide ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan beliau sebenarnya juga mempunyai potensi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Baik Bu Fitri, tadi sudah praktek coaching, sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Tadi juga sudah mengembangkan kompetensi inti, yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk praktek coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu Fitri kembangkan berdasarkan pengalaman Ibu Fitri pada coaching siang hari ini? Saya ingin lebih dapat mendengarkan aktif Pak, akan lebih fokus lagi dengan apa yang dikatakan oleh Koci dan memahami keseluruhan makna bahkan yang tidak terucapkan oleh Koci. Akan lebih banyak lagi dalam mendengar dan lebih sedikit berbicara. Saya ingin menjadi pendengar yang baik dan mengambil kesimpulan seperti itu Pak. Baik Bu Fitri, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Juga kepada Bu Murti, saya ucapkan terima kasih juga. Saya cukupkan sampai di sini perbincangan kita hari ini. Nanti lain waktu bisa disambung kembali. Demikian praktek coaching kita hari ini bersama Bu Fitri dan juga Bu Murti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.